Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Saifullah. Saya adalah dosen tetap program studi Diploma 3 Pembuatan Peralatan dan Perkakas Produksi Politeknik Astra. Mata kuliah yang saya ampuh, yang pertama metrologi, yang kedua GD&T, yang ketiga praktik manufaktur lanjut B, khususnya section CMM, yang keempat proyek manufaktur dasar, yang kelima perancangan jig and fixture 1 dan 2. Dalam penyusunan dokumen penyertaan diri dosen, dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, saya memilih bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah praktik manufaktur lanjut B. Secara deskripsi, mata kuliah ini mempelajari proses-proses manufaktur yang meliputi proses pengukuran CMM, heat treatment, dan proses planning and inventory control dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Praktek manufaktur lanjut B terdiri dari 3 section praktik. Yang pertama section CMM, yang kedua section HTM, yang ketiga section PPIC. Di mana mata kuliah ini diampu oleh tim dosen dan instruktur. Pembagian kelompok belajar berdasarkan jadwal blok praktik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi berbagai jenis proses manufaktur serta mampu menjelaskan karakteristik masing-masing proses serta aplikasinya dalam pengukuran produk atau perlakuan komponen pada mesin CMM dan heat treatment. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun lembar rencana proses dengan detail pada form production sheet dan melakukan perencanaan proses dan inventory control. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan standar kualitas dan standar keselamatan kerja pada berbagai jenis proses manufaktur dan pada mesin CMM dan heat treatment. Metode pembelajaran praktik yang dilakukan dengan pendekatan student center learning. Khusus untuk section CMM, indikator keberhasilannya adalah yang pertama, mengerti prinsip kerja mesin CMM. Yang kedua, melakukan proses startup, homing, probing description. Yang ketiga, melakukan proses shutdown mesin CMM. Yang keempat, memahami proses pengukuran kalibrasi dengan program manual dan otomatis. Yang kelima, menjalankan proses alignment dengan program manual dan otomatis. Yang keenam, melakukan proses pengukuran feature benda kerja untuk program manual dan otomatis. Yang ketujuh, menjalankan proses input data toleransi geometri. Yang kedelapan atau yang terakhir, pembuatan laporan hasil pengukuran mesin CMM. Untuk rubrik penilaiannya terdiri dari 4 komponen, yaitu section CMM 30%, HTM 30%, PPIC 30%, dan yang terakhir adalah kehadiran dan soft skill sebesar 10%. Untuk detail pengajarannya kita bisa lihat setelah video berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saat ini kita hadir dalam mata kuliah praktik manufaktur lanjut B ya, di mana saat ini kita praktek section CMM ya untuk pertemuan pertama ya. Sebelum itu mungkin saya absen dulu kelompoknya gitu ya. Mas Kaikal Putra Hakim, oke. Mbak Dwi Aprilia Munawaro, Mas Moro Raharjo, Rizky Ramadan, Mas Sandia Haris. Oke, ya komplit ya. Ada 5 mahasiswa. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik. Oke. Ya, hari ini kita belajar CMM ya untuk praktik selama seminggu ke depan gitu ya. Dimana nanti ada beberapa cakupan hal yang teman-teman harus paham secara konsep pengukuran menggunakan CMM. Ya, dari mulai nanti kalian melakukan kalibrasi sampai dengan melakukan reporting atau pelaporan hasil pengukuran. Ya. Oke, tapi sebelum itu kita masuk ke
materi terkait dengan GD&T dulu ya, karena ini erat kaitannya pada saat kita melakukan proses pengukuran, kita harus paham ya kaitannya dengan simbol-simbol yang ada di gambar teknik. Ya. Okay. Atau technical drawing suatu benda kerja, sehingga pada saat nanti kita pengukuran itu kita tidak miskomunikasi gitu ya, atau tidak salah interpretasi dalam mengukur ya. Oke, dan juga ini erat kaitannya dengan apa yang ada di software dari si mesin CMM ya, apa itu fitur gitu ya, terus kaitannya dengan simbol geometri itu seperti apa, nanti kita belajar. Kalau kemarin di mata kuliah GD&T gitu ya, itu secara teori membahas terkait simbol-simbol bagaimana interpretasi suatu ukuran ya dan toleransi. Oke, ya mungkin saya sekilas saja karena teman-teman juga ada mata kuliah terkait GD&T. Oke, supaya apa? Supaya nanti kita pada saat menentukan karakteristik simbol geometri pada saat penggunaan CMM itu sudah bisa gitu ya. Oke, apa itu GD&T atau Geometric Dimensioning and Tolerancing ya? Apa kira-kira teman-teman masih ingat? Kira-kira mencakup apa aja? Pengukuran dengan presisi tinggi. Yang lain? GD&T itu meliputi apa aja sih? Toleransi apa? Toleransi dimensi. Dimensi suatu benda, lalu apa lagi? Yang mencakup geometri itu apa ada? Ya, oke. Lupa-lupa ingat gitu ya. Oke, ya, yang termasuk dengan geometri itu kaitannya dengan form atau bentuk ya. Oke, di mana bentuk itu nanti ada toleransi kelurusan ya, terus kerataan, kesilindrisan ya, sama kebulatan. Ya, di sini ada simbolnya seperti ditunjukkan pada gambar ya, kelurusan, kerataan, kebulatan, kesilindrisan. Lalu ada lagi terkait dengan orientasi ya. Orientasi itu ada ke sejajaran atau paralel, ada ke tegak lurusan ya, atau perpendikular, ada kesudutan ya, atau angularity ya. Lalu ada lagi tipe geometri yang lain yaitu profil ya. Kita bisa mengukur profil berupa garis, kita juga bisa mengukur profil berupa surface atau suatu permukaan profil ya. Terus ada lagi run out ya, atau toleransi kesalahan putar ya. Ada circular run out, ini mungkin di beberapa titik saja dalam satu putaran. Lalu ada total run out, seluruh selimut dari benda silindris yang berputar ya. Oke, terus ada lagi terkait dengan suatu lokasi suatu fitur gitu ya. Di sini ada posisi, ada concentricity, ada simetri. Ya. Oke, ini adalah merupakan bentuk-bentuk atau tipe dari suatu geometri ya. Jadi GD&T itu apa? Ya, GD&T itu kaitannya dengan kita menentukan toleransi suatu dimensi tapi juga terhadap geometrinya. Geometrinya apa aja? Ya berupa bentuk, berupa orientasi, berupa profil, run out sama lokasi. Ya. Oke, kita bahas satu-satu terkait dengan yang bentuk ya. Mungkin teman-teman sering melihat ini ada di beberapa praktek yang kita lakukan ya. Seumpama di benchwork, di turning ataupun di milling ya. Gambar-gambar kerja ini pasti biasanya di gambar kerjanya itu pasti memunculkan simbol-simbol seperti ini ya. Kelurusan, kerataan, kebulatan, kesilindrisan ya. Oke. Nah, ini kalau misal sekedar merefresh saja ya, untuk penunjukannya bisa dilihat di gambar ini ya. Ya. Oke. Ini menunjukkan toleransinya seperti ini ya. Jadi dia simple di fitur control frame-nya, hanya menentukan atau menyantumkan itu simbol geometrinya apa, lalu toleransinya berapa ya. Oke.
Lalu zona toleransinya seperti di gambar, di sini biasanya memang ada 2 buah bagian zona toleransi. Kalau kelurusan berarti sebuah garis, 2 buah garis, ya. Kalau kerataan itu ada sebuah plane, ya, 2 buah plane zona toleransinya. Kebulatan berupa garis lingkaran bulat, gitu ya. Kesilindrisan berupa selubung silinder, ya. Itu zona toleransinya. Nah, untuk bentuk itu biasanya memang dia single feature gitu ya, atau dia tidak merelate terhadap fitur lain ya, atau dia tidak menggunakan datum ya. Jadi dia single feature. Dia tidak bergantung pada datum lain atau referensi bidang lain, referensi garis lain, referensi poin lain gitu ya. Oke. Jadi dia single feature. Ya, untuk mengukur suatu bentuk ya dia single feature ya. Nanti kita buktikan pada saat kita melakukan proses pengukuran dengan CMM. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Kita lanjut, ada orientasi ya. Orientasi ya kebalikan dengan yang bentuk tadi, bahwa orientasi itu adalah suatu fitur yang bergantung dengan fitur lain, atau suatu fitur itu wajib mereferensi atau mempunyai datum ya. Di sini ada kesejajaran ya. Kalau kita mau mengukur kesejajaran suatu bidang, suatu permukaan gitu ya, pasti ada bidang acuannya ya. Oke, simbolnya seperti ini. Lalu ada ketegak lurusan. Ketegak lurusan pun sama, dia juga mempunyai datum gitu ya. Nanti tegak lurusnya dengan bidang yang mana gitu ya. Oke, terus kesudutan. Ya. Kesudutan pun sama ya. Dia sudutnya mulainya dari bidang mana ya. Oke. Untuk fitur control frame-nya seperti yang ditunjukkan di gambar ini, mulai ada di sini nanti dicantumkan adanya datum ya. Oke, beda halnya dengan yang bentuk simpel tadi ya. Kalau bentuk tadi simbol toleransinya apa, lalu toleransinya berapa, selesai. Tapi kalau orientasi itu ada simbol toleransinya apa, ya, besarnya toleransi berapa, sama dia punya datum. Ya. Referensinya dari mana? Gitu ya. Oke, maka di sini dalam tabel ini ditunjukkan bahwa dia menggunakan datum. Ya. Di sini ada terlihat gitu ya. Dia wajib menggunakan datum. Ya. Oke, lanjut untuk profil ya. Untuk profil dia ada berupa profil garis, ada berupa profil line ya. Contoh mungkin ini ada benda kerja gitu ya. Ini ada benda kerja, dia ada bagian di sini ada bentuk profil ya. Dia mungkin tidak rata, tidak silinder, tidak bulat gitu ya. Tapi bentukan profil menonjol seperti ini ya. Oke, kita bisa ukur berdasarkan profil garisnya. Artinya nanti dalam satu garis kita ukur ya. Ataupun seluruh permukaan dari profilnya. Itu kita bisa bandingkan atau kita bisa ukur. Ya. Satu persatu. Nah, tergantung nanti penunjukan di gambar kerjanya apakah dia menunjukkan bentukan profil garis ya atau profil surface ya. Bedanya kalau simbolnya di sini ada setengah lingkaran terbuka gitu ya, nggak ada garis bawahnya. Yang kedua untuk yang profil surface dia ada garis bawahnya. Ya. Oke, itu bedanya. Lalu untuk penunjukannya fitur control frame-nya, nah untuk toleransi geometri profil itu bisa menggunakan datum atau tidak. Ya, di sini keterangannya maybe use, maybe not, gitu ya. Boleh menggunakan, boleh tidak. Ya. Oke, dimana nanti ya berdasarkan contoh ini boleh aja kebalik gitu ya. Profil garis boleh pakai datum, boleh. Ya, boleh juga tidak pakai datum seperti ditunjukkan pada gambar ini. Atau profil surface, ya boleh tidak menggunakan datum ataupun menggunakan datum seperti ditunjukkan pada gambar ini. Ya. Statusnya sama, maybe use or maybe not dalam penggunaan datum gitu ya. Artinya dia bisa single feature atau feature yang juga merelate terhadap feature lain. Ya. Penunjukannya persis sama seperti orientasi ataupun bentuk ya.
Oke, lanjut ada run out, ya. Run out itu kaitannya dengan kesalahan putar, ya. Ini biasanya untuk part-part atau produk-produk yang dia fungsinya adalah dia berputar, ya. Oke, poros-poros gitu ya. Terus kalau misal kita praktek kemarin di Gerinda, ya. Oke, itu mesin Gerinda, ya, yang untuk ngasah twist drill, ya. Itu kan ada gerinda yang kiri kanan, ya. Batu gerindanya kiri kanan. Oke. Nah, itu pasti punya toleransi total run out yang bagus. Supaya apa? Pada saat dia memutar batu gerinda, dia pasti gerakannya stabil dan tidak bergetar, ya. Oke, kalaupun bergetar minim lah ya. Kalau toleransi total run out-nya tidak presisi, maka dia akan bergetar hebat gitu ya. Oke, nah penunjukannya seperti ini, simbolnya tanda panah miring ya untuk circular run out. Lalu untuk total run out, penunjukan panah miring 2 gitu ya dan nyambung segaris. Ya. Oke, penunjukannya pastinya dia di fitur control frame-nya tidak cuma simbolnya saja, lalu ada toleransinya, tapi juga dia wajib menggunakan datum. Ya. Pasti dia punya fitur lain ya sebagai referensi kesalahan putarnya. Ya. Oke, di gambar ini adalah gambar untuk poros ya, poros bertingkat. Ya. Poros bertingkat. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari mulai tadi orientasi, profil atau run out sebelum yang lebih kompleks di posisi. Ya. Oke, untuk yang total run out dengan circular run out, ya, kita bisa lihat di gambar penunjukan untuk pengukurannya seperti ini, ya. Oke, kalau total run out, ya, ini kita ukur selubung dari seluruh silindernya. Artinya kalau kalian bayangkan nanti benda kerja ditaruh di between center, ya, suatu poros ditaruh di between center, lalu pada saat kita mengukur dengan dial indikator, ya, kita jalankan sambil berputar terus memanjang sepanjang between centernya. Oke, maka secara selubung, kesalahan putar secara selubungnya itu kita bisa ketahui, ya. Tapi kalau circular run out itu hanya di satu titik saja, lalu kita putar. Jadi benda kerjanya kita putar, posisi dial di satu titik. Boleh nggak di beberapa titik? Boleh, ya. Bedanya dengan circular run out, dia sambil jalan. Kalau ini kita pindahkan. Seumpama kita butuh 3 titik, ya 3 titik. Gitu ya. Dipindahkan. Tapi dalam satu putaran yang sama. Ya. Itu bedanya circular run out dengan total run out. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Oke, lanjut terkait dengan yang terakhir adalah lokasi. Ya. Di sini ada toleransi posisi, ada concentricity, ada simetri. Ya. Khusus untuk yang toleransi posisi, ini merupakan toleransi yang paling kompleks penunjukannya di GD&T. Ya. Oke, di mana di sini kita fitur control frame-nya itu sangat lengkap gitu ya. Mulai dari penunjukan toleransi posisinya, lalu adanya zona toleransi berupa diameter ditunjukkan oleh simbol diameter seperti ini, ya. Terus adanya toleransinya berapa? Terus ditambahkan material modifiernya seperti apa? Apakah maksimum material condition atau least material condition? Ya. MMC atau LMC. Simbolnya adalah dituliskan M ya dalam suatu lingkaran atau L dalam satu lingkaran. Ya. Seperti ditunjukkan dengan ini. Ya. Oke. Terus datumnya itu terdiri dari datum A, B, dan C. Datum primer, sekunder, tersier. Ya. Di mana ini yang akan menentukan toleransi posisi dari suatu lubang atau suatu center. Ya. Oke, titik center seperti yang ditunjukkan gambar ini. Ya. Oke. Zona toleransinya berupa diameter karena di sini di state ada simbol diameter. Ya. Ada simbol diameter, zona toleransinya berupa diameter sebesar apa? Sebesar toleransinya. Ya. Jadi posisi lubangnya
ya, titik senternya boleh bergeser ya sebesar diameter dari toleransinya. Yang terstate di sini ya, toleransi posisinya. Oke. Ya. Terus lanjut ada concentricity ya atau kesamaan sumbu ya. Oke, di mana di sini menyatakan bahwa kalau ada benda kerja yang memiliki diameter bertingkat ya. Oke, antara diameter yang kecil dengan yang besar atau antara diameter yang satu dengan yang lainnya itu harus segaris. Ya, harus satu sumbu ya. Oke, memang mirip-mirip dengan run out ya. Mirip gitu ya. Oke, tapi kalau di concentricity di CMM itu nanti pengukurannya berbeda ya. Oke, kita nanti mengenerate antara kita ukur diameter luar ini dengan diameter yang luarnya lagi, lalu titik senternya kita tahu ada di mana, CMM bisa membuktikan itu ya. Kalau tadi run out itu ya, kita mengukurnya dengan between center ya. Contohnya ada di situ ya. Atau kalian pernah membubut? Pernah bubut ya, pernah dial juga ya. Oke, kalau kita mau mencari run out itu kita bisa pasang aja dial indikator di bagian eretan memanjang ya. Oke, kita ukur secara memanjang ataupun secara satu titik, mau circular run out atau total run out ya, itu kita tinggal ukur di situ bisa ya. Kalau di metrologi pakainya between center seperti yang di situ ya. Oke, nah toleransi posisi, toleransi concentricity itu kaitannya dengan kesamaan sumbu ya. Jadi yang dilihat adalah nanti kesamaan sumbunya, bukan bagian selubung dari silindernya. Ya, beda ya antara run out ya dengan concentricity. Ya. Oke. Terus ada simetri. Ya, simetri itu kesamaan bagian antara sisi samping dengan sisi sampingnya lagi, sisi atas dengan sisi bawah, sisi kiri dengan sisi kanan. Ya, oke, dipecah oleh garis sumbu ini. Ya, nanti ditunjukkan bahwa di situ ada toleransi simetri, toleransinya berapa terhadap atau dari datum mana. Ya, dari datum mana. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk yang lokasi, nambah jelas atau nambah bingung nih? Jelas ya di GDNT ya. Nanti kalau gitu kita ulang lagi di mata kuliah GDNT ya di kelas. Oke. Tapi kayaknya UTS-nya kemarin agak kurang ya. Hah? Karena belum ketemu CMM ya. Ya karena memang kalau kita belajar GDNT gitu ya, terus kita nggak belajar CMM kayaknya kurang gitu ya. Korelasinya di mana? Memang kalau misal kita gunakan gambar kerja atau technical drawing yang menunjukkan GDNT, mungkin pada saat kita membuat ya, mungkin masih oke gitu ya. Oke, tapi pada saat kita mengukur mungkin belum tentu tidak ya. Nah, perlu ada kaitannya antara apa sih itu fitur gitu ya. Di GDNT kan sering disebut fitur gitu ya. Apa itu fitur? Nah, itu nanti adalah bagian yang kita lihat ya di software CMM seperti apa. Fitur itu seperti apa ya. Jelas bahwa fitur itu adalah bagian yang menjadi dasar untuk kita melakukan proses pengukuran geometrinya ya. Oke, ada fitur titik, ada fitur garis, ada fitur plane, ada fitur circle, ada fitur silinder, ada fitur cone, ada fitur sphere ya. Cone itu kerucut gitu ya, sphere itu bulat gitu ya atau bola. Ya. Oke. Nah, kaitannya fitur dengan geometri pasti ada kaitannya ya. Merupakan bahan seperti yang saya bilang tadi, merupakan bahan untuk proses pengukuran ya. Oke, sampai sini terkait materi pengantar kita untuk yang sebelum kita masuk ke CMM, kita belajar GDNT, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti pada saat kita aplikasi lagi boleh tanya ya.
PT Andalan Maritim Indonesia atau AMINDO, perusahaan penyedia kendaraan rekreasi darat dan laut seperti jet ski dengan merek dagang yang didistribusikan adalah BRP, Bombardier Recreation Product, untuk merek Can-Am dan Siedu. Saat ini, terjadi peningkatan permintaan pengadaan jet ski. Hal tersebut berbanding lurus dengan permintaan trailer jet ski yang ada. Selama ini, pengadaan trailer jet ski masih melalui mekanisme impor. Hal inilah yang menjadi peluang untuk industri dalam negeri untuk ikut andil dalam menjawab permintaan dalam negeri tersebut. Menanggapi tantangan tersebut, Politeknik Astra selaku pendidikan tinggi vokasi berkolaborasi dengan 3 program studi yaitu P4, MO, dan TPM, melakukan penelitian dan berinovasi untuk membuat trailer jet ski. Kolaborasi ini dapat terwujud melalui program Matching Fund yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Kita meyakini trailer jet ski ini dapat dibuat oleh anak bangsa sendiri. Saya Lutfi Arya dari Prodi P4. Di semester 3 ini kelompok kami mendapatkan proyek yaitu untuk membuat suatu trailer jet ski. Tuntutan dari trailer yang kita buat dapat mengangkut jet ski dengan merek Siedu dengan berat 400 kg. Karena trailer ini akan digunakan di area yang memiliki tingkat korosi yang tinggi, tentunya dalam proses pembuatannya kita menggunakan bahan yang tahan karat. Yang kita gunakan yaitu besi holo galvanis. Ketika proses pembuatan trailer, kita sebagai mahasiswa dapat mempelajari banyak hal, yaitu yang pertama membuat desain, lalu memanage project, lalu di mana kita men-trial produk yang kita buat agar sesuai dengan tuntutan customer.